saja. Biarlah pagi hari ini naikkan ucapan syukur, pergunakan waktu ini untuk bersyukur. Kita tidak perlu takut memasuki tahun ini. Inilah tahun-tahun yang tidak menentu, tapi kita percaya pemeliharaan sempurna bagi kita. Syaralabaralabaralaba ya syaralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikata karalaba ya syaralabaralaba ya ralaba ya syaralaba. Kiralaba ya syaralaba. Yes, kami tahu Tuhan Kau pelihara kami dengan sempurna. Pemeliharaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Syaralabaralabaralabaralabaralabaya syara. Shikata karalabara. Syaralabaralabaralabara. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kita akan berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Saling katakan Kau Tuhan yang berdaulat, hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa, teramat dan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Dan sama-sama katakan amin. Kita percaya kita orang yang bersuka cita, amin. Karena kita orang yang dipilih, disayangi, dan dipelihara sempurna. Haleluya. Yes. Bertepuk tangan bersama-sama. Engkau Allah yang teramat baik. Kemegahan-Mu ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan Engkau baik, baik, teramat baik.
amat baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Kami bersyukur itu Tuhan. Yes. Mari hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Sama-sama Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, hey, haleluya, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama Engkau baik. Angkat jempol kita sama-sama. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Segala kebaikan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yes. Woo. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Woo. Yeah. Haleluya. Dialah yang luar biasa. Amin. Dialah yang luar biasa. Amin. 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 Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita bersukacita pagi hari ini, kita menari bersama-sama. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sama-sama ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Hey, sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan.
Makasih Tuhan. Semua jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kuasa-Mu lah yang memulihkan setiap kami. Saat kami datang kepadamu, Kau berikan kami hati yang baru. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat beli. Katakan rencana-Mu indah Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tekan kerajaan-Mu, kerajaan kebenaran-Mu, itu menjadi bagianku. Bagianku, Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku. Kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat punya sekali lagi dari awal. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau. Saya persilakan anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan buat kira anak-anak ada di sekitar sekolah minggu. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya, Kaulah yang ku pandang. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Selama hidup mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, di dalam hidup kami. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang.
mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu, memuliakanmu, dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami cuaca yang baik di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah ke Ka'bah-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kami boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh ini Tuhan disatukan dalam tubuh Kristus Tuhan. Disatukan dalam roh-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya, kepada gembala di tempat ini yang masih memberikan saya untuk kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang begitu indah ya. Salah satu ayat yang saya tangkap adalah Ibrani 10 ayat yang ke-25. Minggu lalu hamba Tuhan mengutip ayat ini. Ketika ayat ini dibacakan, saya langsung berkata dalam hati saya, wah ini ayat untuk saya ini saudara yang terkasih. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya bacakan untuk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi minggu lalu ayat ini dikutip, saya langsung diberkati oleh ayat ini saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini judul yang saya tulis adalah tekun menjaga kesehatan iman. Ya, tekun menjaga kesehatan iman. Saudara yang terkasih, kalau bicara iman itu yang saya pahami adalah masing-masing kita sulit membuktikan tingkat keimanan kita masing-masing. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Ya, saudara. Yang tahu bagaimana tingkat keimanan kita hanya kita dan Tuhanlah yang tahu. Pagi hari ini kita akan belajar dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Tapi sebelumnya coba tampilkan Roma 10 ayat yang ke-17. Ini adalah kesimpulan saudara ya. Coba kita lihat Roma. Ini kesimpulan sebetulnya. Jadi, ya kalau ada kata jadi itu sebetulnya sudah kesimpulan saudara terkasih. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Jadi, iman itu bisa timbul dari pendengaran. Apapun bentuk pengajarannya, iman itu timbul dari pendengaran. Kalau kita sudah dengar, maka kita percaya. Karena zaman dulu saudara,
Dari mendengar itu orang percaya. Kalau sekarang banyak orang melihat tapi percaya. Tapi coba bayangkan kalau film itu bisu, saudara ya. Ada seorang mendoakan tumpang tangan tapi filmnya bisu. Kita percaya enggak? Belum, saudara, belum tentu. Jangan sampai ketika orang itu tumpang tangan dia berdoa dengan nama lain. Tapi kalau kita mendengar pasti jelas. Orang itu menyebutkan apa, kalimat apa, untuk siapa, kepada siapa. Oleh sebab itu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa, saudara? Ayat berikutnya dikatakan dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi fokus kita pada pagi hari ini adalah bukan pendengaran tentang hal-hal yang lain kita percayai, tapi pendengaran tentang firman Kristus, tentang firman Tuhan yang kita akan pahami pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, ayat dalam Ibrani 10:25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kemarin di gereja ini kita ada pertemuan untuk membahas mengenai rencana kerja atau rencana pelayanan kita sepanjang tahun. Saya bersyukur, saudara, karena itu adalah program kita yang akan kita jalankan untuk jemaat di tempat ini dan memberkati orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara yang terkasih, ibadah atau pertemuan-pertemuan yang akan kita bicarakan atau kita pahami pada pagi hari ini adalah lebih fokus kepada ibadah rumah tangga, atau di sini dibilang atau disebutkan ibadah mesbah keluarga ya. Iya. Jadi saya lebih fokus ke ibadah mesbah keluarga. Bukan berarti ibadah hari Minggu raya seperti ini tidak penting, tidak, saudara. Tapi saya adalah salah satu orang yang tumbuh dalam ibadah mesbah keluarga, ya. Saya adalah orang yang tumbuh dari ibadah dari rumah ke rumah. Oleh sebab itu saya bisa berdiri pada pagi hari ini, saudara yang terkasih, karena saya dibentuk dari ibadah dari rumah ke rumah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara yang terkasih, karena dalam pertemuan ibadah-ibadah tersebut kita bisa saling belajar, bahkan mengambil pelayanan. Ya. Kemudian saudara yang terkasih, kalau saya bersaksi ya mengenai diri saya, ya mungkin saya lebih banyak bersaksi pada pagi hari ini, saudara. Mengawali tahun 2022 ini, ya ini adalah refleksi kehidupan saya dulu sebelum saya lebih dekat mengenal kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika saya mulai berkeluarga dengan istri saya ya, kemudian kami punya anak satu dulu, sekarang dua ya. Jadi saudara yang terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan karena istri saya orang yang rajin beribadah. Saking rajinnya dulu ya, waktu saya masih di antara langit dan bumi, jadi di tengah-tengah saya belum stabil, saudara ya. Tingkat keimanan saya belum stabil, makanya pagi hari ini saya angkat tekun menjaga kesehatan iman. Iman ini memang harus dijaga, saudara ya, supaya dia sehat. Jadi dulu istri saya ini memang rajin ya ibadahnya. Jadi dari Senin sampai Kamis mungkin ya. Senin unit doa, Selasa sektor, Rabu kaum wanita, Kamis kadang sektor. Ya, jadi sepanjang minggu itu ibadah. Sampai saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah, saya bilang kemana istri saya nih? Saya WA, dulu belum ada WA, saudara ya, SMS. Di mana ibadah? Dalam hati saya, ini orang ibadah terus. Kapan ngurusin suami, saudara?
Ya, di sini ada jemaat yang lama ini pasti tahu ya, Oma ya. Kalau kita dulu ibadah itu dari Senin sampai hari Kamis. Iya, Sabtu juga kadang-kadang. Minggu pasti. Ampun saudara. Kadang pulang ke rumah enggak ada istri, makan sendiri. Ya, begitu pulang ke rumah istri saya bilang, aduh nggak enak ya, tadi ditanyain sama orang mana papinya, lagi kerja. Padahal saya menghindar saudara. Saudara yang terkasih, itulah kehidupan saya dulu saudara ya. Saya dibangun dari ibadah dari rumah ke rumah. Jadi suatu ketika saya mulai ikut ya, akhirnya saya ikut saudara ibadah. Cuma zaman dahulu itu tidak ada aplikasi, ojek aplikasi seperti sekarang saudara ya. Tidak ada saudara. Dulu saya tinggal di Telkomas, di Telegraf 3 kemudian pindah ke Telegraf 2, itu yang paling ujung sudut. Orang sini bilang apa? Pacingkulu, apa? Sudut, ya jauh. Jadi kalau mau ibadah saudara harus tunggu ojek atau beca, ya. Saudara yang terkasih, karena rumah kami jauh, jadi kadang-kadang kalau ibadah sore itu saya sudah diri di depan rumah, kan ojeknya nggak mungkin 2 langsung, kadang 1 gitu ya. Saya tanya istri saya, siapa yang duluan berangkat, kamu atau saya? Ya dia berangkat duluan. Dia sambil gendong anaknya, dulu anak kami umurnya masih 1 tahun, sudah dibawa ibadah. Jadi kemudian saya tunggu lagi ojek yang berikutnya. Nah suatu ketika, karena istri saya mungkin ada kesibukan, saya duluan naik ojek. Sampai di tempat ibadah itu ditanya, mana maminya? Saya bilang, oh lagi tunggu ojek, udah. Itu sering saudara, kalau saya duluan selalu ditanya, mana Mami Tasya, lagi tunggu ojek. Kami nggak punya motor saudara, kasihan dulu. Ya nggak punya motor. Kemudian sama juga pada saat hari Minggu, karena gerejanya di seberang Linut itu kan. Jadi kalau dari Telkomas kadang-kadang saya duluan. Jadi sampai di gereja selalu ditanya, mana maminya? Itu pertanyaan itu selalu ada ketika kami sampai di tempat ibadah atau di gereja. Saudara, lama-lama istri saya bilang begini, makanya beli motor. Saya bilang beli motor. Saudara yang terkasih, bukan masalah beli motornya, saya ini nggak bisa naik motor saudara. Lebih parah lagi, saya nggak bisa naik sepeda. Saya nggak tahu itu keseimbangan saudara. Ya, kalau anak-anak kecil di sini mungkin naik sepeda umur 10 tahun mungkin ya, 5 atau 10 tahun sudah pintar naik sepeda. Saya pintar naik sepeda saudara, kasihan umur 35 tahun. Bisa dibayangkan saudara. Ya, kalau orang naik sepeda, belajar motor, belajar mobil. Kalau saya dibalik saudara, belajar mobil, belajar motor, baru belajar sepeda. Kenapa saudara? Awalnya dari pertemuan ibadah-ibadah rumah tangga ini. Karena orang bilang, istri saya bilang, aduh repot kita kalau naik ojek. Selalu ditanya, mana papinya? Masih tunggu ojek. Kalau saya ditanya, mana maminya? Masih tunggu ojek. Saudara. Jadi akhirnya kami putuskan beli motor saudara. Belajar keseimbangan pakai motor. Oh kodong. Jadi kalau subuh ya, kalau subuh itu, begitu punya motor, istri saya selalu bonceng saya saudara. Ini juga jadi masalah. Sakit hati. Kalau sampai di tempat ibadah, orang lihat saya tuh diboncengin sama istri saya. Saya kan gendong anak saya. Kenapa papinya enggak bawa? Saya mau cerita saya enggak bisa naik sepeda, malu. Tapi lama-lama ketahuan saudara. Satu gereja mungkin tahu saya enggak bisa naik sepeda, enggak bisa naik motor, kasihan. Akhirnya saudara itu jadi motivasi kami. Akhirnya saya bilang sama istri saya, oke lah. Masa sih naik sepeda, naik motor aja enggak bisa. Saudara, subuh-subuh saya dan istri saya belajar naik motor. Keseimbangannya pakai motor. Jadi gigi 2. Saya ingat dulu Honda apa dulu ya?
Honda Kirana. Honda Kirana itu kan kecil ya, pendek. Saya kan agak panjang kakinya. Jadi kalau gigi satu dia lompat-lompat saudara. Jadi nggak bisa. Jadi saya pakai gigi dua, mulai itu. Oh, kodong. Subuh-subuh saudara. Ya. Jadi kalau subuh-subuh istri saya bawa, saya dibonceng. Ada di Telkomas itu jalanan dulu masih sepi. Ya. Jadi saya di situ belajar tuh. Ya. Saya lupa berapa minggu atau bahkan bulan ya baru bisa itu keseimbangan. Tiap subuh saudara. Bahkan sempat saya bawa anak saya itu, kasihan dia sudah tidak tahan buang air besar, ya dia buang air di rumput-rumput saudara. Demi papinya yang bisa naik motor, kasihan. Singkat cerita, bisalah saya naik motor saudara pada saat itu ya. Jadi sudah bisa naik motor, ada masalah lagi saudara ketika saya naik motor. Saya kalau istri saya ibadah rumah tangga itu, saya senang dia pakai celana panjang. Kalau dibonceng enak saudara ya, dia lebih stabil kan. Tapi kalau dia pakai rok, aduh, itu kayaknya dia mau miring ke sini, jadi keseimbangannya enggak ini. Jadi begitu susahnya kami pada saat itu. Tapi saya bersyukur saudara, kalau saya enggak ikut ibadah-ibadah rutin ini, ya ibadah-ibadah yang ada di gereja, ibadah-ibadah yang ada di rumah tangga, unit-unit doa yang ada, mungkin sampai saat ini saya nggak bisa naik motor saudara. Ya, ketika saya sudah bisa naik motor, mulai saya belajar naik sepeda. Karena naik sepeda itu kalau kita gayuh, dia miring kiri. Kita gayuh kanan, dia miring kanan. Kita gayuh kiri, dia miring kiri. Tapi pelan-pelan sekarang udah bisa. Jadi kalau pagi saya di rumah naik sepeda, udah bisa saudara. Umur 52 tahun belajar sepeda. Jadi saudara yang terkasih, yang saya mau katakan adalah pada pagi hari ini saudara, ketika kita mengikuti rajin beribadah kepada Tuhan ya, makanya firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dahulu ya, maka semuanya akan ditambahkan saudara. Jadi dalam pertemuan ibadah itu saudara yang terkasih, saya mendapati hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Memang kalau dilihat, wah itu kan cuma belajar sepeda, belajar motor. Tapi saudara yang terkasih, kalau saya tidak rutin ikut ibadah ini, pasti saya akan malas saudara. Makanya dalam ibadah-ibadah pertemuan ibadah, baik itu mesbah keluarga, baik itu ibadah hari Minggu, itu ada motivasi yang kita dapat dari situ. Ya, bukan berarti ketika orang berkata, loh kok kamu diboncengin sama istri kamu, akhirnya kita besok-besok gak mau ibadah. Enggak saudara, itu menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya saudara, kalau kita serahkan kehidupan kita, maka Tuhan juga akan tolong kita saudara. Setiap subuh itu saya harus belajar naik motor. Memang target saya harus bisa naik motor supaya saya bisa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua juga hemat saudara. Kalau naik ojek juga bayangin dulu nggak ada Gojek, nggak ada aplikasi saudara ya. Jadi yang lebih payah lagi kalau hujan saudara. Aduh kodong. Harus cari beca. Nah beca itu kalau di tempat kami itu jalanannya agak menanjak. Jadi kalau saya dengan istri saya itu tukang becanya udah sampai di jalan utama udah tewas dia sudah. Mendaki jalanannya. Pernah kami dulu ya begitu hamil berapa bulan itu becanya yang saya naiki sudah dengan istri saya sampai penyot bannya itu. Karena nginjek lubang, penyot dia langsung. Kami jatuh saudara. Tukang becanya bilang, Pak ganti Pak. Ih gimana mau ganti saudara? Dia yang salah injak lubang, kita yang suruh ganti. Jadi memang perjuangan itu harus ada. Makanya pagi hari ini saya memberikan motivasi kepada anak-anak muda, mungkin keluarga-keluarga muda ya. Ketika kita melayani Tuhan, cari dulu kerajaan Allah ya. Saya pun tidak terpikir sampai saat ini saya jadi seperti ini, tidak terpikir saudara. Itu tidak di planning. Cuma saya hanya mengalir saja
kepada Tuhan, ya. Saudara yang terkasih, ketika ada di tempat ibadah itu, saya pun berdiskusi dengan teman-teman, saudara. Saya bilang, kamu bisa doa, itu kalau kita doa makan tuh bagaimana caranya? Teman saya bilang, kamu tutup mata aja, kamu dengar dulu ini yang sekarang berdoa. Saya kan orangnya mau tahu, saudara, ya. Makanya kalau di tempat yang lama saya ini selalu dibilang orang yang cap mau, kalau ditunjuk pasti mau. Jadi doa pertama itu doa makan, saudara. Ya, jadi saya pagi hari ini saya berharap ya mengawali tahun yang baru, marilah kita mengambil peran dalam pelayanan. Walaupun hanya doa makan. Saya doa makan tuh paling senang, saudara, dulu. Karena kalau kami dulu ibadahnya tuh jam 7, saya dari kantor nggak sempat makan, langsung ibadah. Jam 8 udah bunyi dia tuh. Saya bilang lama sekali nih, kapan doa makannya nih. Ya, jadi kalau doa makan, ya pertama ditunjuk doa makan. Jadi perkembangan iman saya secara pribadi adalah pada saat saya ibadah di ibadah-ibadah mesbah keluarga. Dikasih tugas doa makan, saudara yang terkasih. Kemudian naik lagi doa sebelum firman, doa sesudah firman. Saya pun tanya kepada teman, gimana caranya kamu doa itu? Bisa nggak ditulis? Ya, ditulis nanti saya pelajari. Teman saya bilang nggak usah ditulis, Pak Saiful. Bapak tutup mata aja, nanti Roh Kudus yang akan menolong. Saya bilang gimana caranya? Saya bilang. Saudara yang terkasih, tapi ada satu hal yang luar biasa. Ketika saya mengamini itu, ya, saudara yang terkasih, biasa saya dengan istri saya selalu kalau di hari di hari Sabtu, saya sudah ada rasa-rasa, saudara. Saya ada rasa-rasa tuh, saya pasti akan berdoa nanti di hari Minggu. Betul, saudara. Kenapa? Dulu saya awali ketika ada altar call, ya. Jadi dipanggil siapa yang mau didoakan, itu tiba-tiba ada suara yang berkata dalam hati saya, maju ke depan. Jadi saya maju ke depan, saudara. Begitu di depan, suara itu berkata, bentangkan tanganmu. Jadi orang yang maju di depan itu biasanya tangannya cuma begini, saudara, ya. Didoakan. Tapi kalau saya enggak, suara hati saya berkata, bentangkan tanganmu. Naikkan wajahmu ke atas. Itu pertama kali saya didoakan, saya bentangkan tangan. Dan memang ada sesuatu yang masuk dalam diri saya, dan mulai saat itu ada hal yang lain, saudara. Ya, tapi itu proses setelah saya mengikuti ibadah rumah tangga, ibadah mesbah keluarga. Kemudian suatu kali juga ada seorang hamba Tuhan panggil untuk didoakan ke depan, saya maju ke depan, saudara. Kalau orang maju ke depan dia berlutut, saudara, ya. Suara dalam hati saya berkata, kamu jangan berlutut, kamu sujud. Jadi saya sujud, saudara. Orang berlutut saya sujud, artinya dalam hal pribadi saya yang saya mau saksikan pada pagi hari ini, Tuhan tuntut saya lebih dari orang biasa. Kalau orang berlutut saya harus sujud, ini sampai nempel di lantai, saudara. Kalau orang sujud, ya, kalau orang hanya begini didoakan, saya harus membentangkan tangan di depan. Sampai saat ini pun kalau dulu saya di gereja sana kalau ada perjamuan kudus, biasanya kami maju ke depan, yang lain berlutut, saya sujud. Saya sujud, saudara. Karena itu suara hati yang berkata itu. Kamu sujud. Kamu harus lebih merendahkan diri dibanding yang lain. Tuhan mau seperti itu. Saudara yang terkasih, itulah yang Tuhan bentuk dalam kehidupan saya secara pribadi dalam ibadah mesbah rumah tangga. Oleh sebab itu, saya senang sekali program kita mengaktifkan lagi ibadah rumah tangga atau ibadah mesbah keluarga. Ya, ambil kesempatan, saudara. Terlebih di sini ada anak-anak muda, keluarga-keluarga muda. Ambil kesempatan untuk ibadah tersebut. Kalau ada waktu. Tapi kalau kita tugas keluar kota atau ada di kantor, ya
tidak apa-apa. Tapi kalau ada waktu, ambil kesempatan. Dan jangan sekali-sekali kita menghindar dari ibadah tersebut, saudara. Kita ini bersyukur, saudara yang terkasih. Kita berada di kota Makassar ini, jarak antara kita tidak terlalu jauh, ya kan? Jarak antara rumah kita dengan gereja tidak terlalu jauh. Jadi kalau untuk ibadah mesbah keluarga, saya rasa bisa. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Jakarta. Dari kantor ke rumah itu sudah makan waktu 2-3 jam. Sulit bagi mereka untuk melakukan ibadah rumah tangga atau mesbah keluarga. Kita yang ada waktu dan kesempatan, marilah saudara yang terkasih. Kita sama-sama datang beribadah dalam ibadah mesbah keluarga atau ada doa kita hari Sabtu. Karena itu adalah bentuk penyegaran iman kita kepada Tuhan, ya. Bentuk kesehatan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sering beribadah, kita mendengar firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, otomatis roh yang ada dalam diri kita itu akan menyatu dengan roh yang ada di atas sana, saudara. Ya, roh yang ada di surga. Yesus Kristus akan menyatu dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat ibadah yang kita lakukan, saudara yang terkasih. Banyak orang beralasan, oleh sebab itu di sini dikatakan jangan seperti kebiasaan banyak orang, saudara. Ya, banyak orang di luar sana ketika sudah capek bekerja, kemudian ya seperti saya dulu. Udah capek sampai di rumah, istri saya enggak ada, aduh, mau makan tidur. Sampai di rumah malas ibadah. Jangan seperti orang kebanyakan, saudara. Memang kita adalah orang yang sedikit dipanggil Tuhan. Itu sudah tidak bisa dihindari. Kita ini orang yang sedikit. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan seperti kebiasaan beberapa orang. Kebiasaan kebanyakan orang yang malas untuk beribadah. Padahal ada waktu dan kesempatan. Saudara yang terkasih, kalau kerajaan Allah kita cari, maka semuanya akan ditambahkan. Saya saksikan itu dalam kehidupan kami berkeluarga. Dari yang tadi saya katakan, kami tidak punya motor, saudara. Saya tidak bisa naik sepeda, saya tidak bisa naik motor. Tapi ada dorongan yang kuat pada saat itu, agar saya harus melakukan ini, melakukan itu. Untuk apa, saudara? Agar saya bisa beribadah dengan leluasa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, dari yang tadinya doa makan, sekarang bisa ada di mimbar ini, saudara. Sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dulu, saudara, ketika saya berdoa itu, doa firman, kalau saya berdoa, saudara, saya punya lutut ini bergetar. Iya, gemetar, saudara. Saya tanya kepada Ibu Gembala, kenapa lutut saya bergetar? Pak Saiful grogi kah? Enggak, saudara, enggak, Bu. Kenapa bergetar? Saya juga enggak tahu. Tapi begitu pencarian jati diri, rupanya getaran itu adalah roh yang ada di dalam saya ini, itu memang betul-betul menggetarkan tubuh dan jiwa ini, saudara. Makanya firman Tuhan betul dikatakan, tubuh dan jiwa ini digetarkan oleh roh Tuhan. Ya, karena tubuh dan jiwa ini lemah, tapi roh Tuhan itu kuat. Dia menggetarkan, saudara yang terkasih. Kalau sekarang sudah enggak, karena roh Tuhan sudah ada dalam saya, saudara. Ya, kita harus bermegah dengan itu. Jangan, saudara yang terkasih, malu-malu menyatakan roh Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak, roh Tuhan ada. Roh Tuhan besar dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Ya, tidak ada kegentaran ketika kita melayani Tuhan. Makanya saya berharap semua kita ikut berpartisipasi dalam melayani Tuhan, dalam ibadah mesbah keluarga. Ambil bagian yang terkecil. Misalnya doa makan,
doa firman. Kemudian meningkat lagi, ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Kalau dibilang saya nggak bisa, saya dulu lebih parah saudara. Istri saya tahu siapa saya. Di rumah saya itu, di keluarga saya orang yang sangat pendiam. Kalau ada tamu di rumah, saya ngumpet di kamar saudara. Saya malu ketemu orang. Tapi Tuhan izinkan pada pagi hari ini saya berdiri untuk saudara, karena saya mengasihi saudara. Saya berusaha keras saudara, agar saya boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Karena itu adalah bukti kasih saya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Ketika ditugaskan untuk melayani Tuhan, pasti jawabannya adalah iya. Kecuali saudara, saya pada saat itu di luar kota. Ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin saya katakan iya. Itu sudah komitmen saya. Istri saya tahu itu saudara. Walaupun banyak hambatan saudara. Saudara yang terkasih, ketika saya melayani Tuhan di tempat ini, di mimbar ini, itu beberapa hari itu banyak cobaannya saudara. Iblis mengintimidasi saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Kuatkan saya agar saya boleh menjadi berkat untuk jemaat di sini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saudara yang terkasih, kemudian dalam ibadah-ibadah itu marilah kita saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kenapa saudara? Karena yang saya pahami adalah tingkat keimanan atau kekudusan seorang tidak bisa dilihat dari berapa umur atau berapa lama orang itu menjadi orang percaya. Ya, saudara yang terkasih, tingkat keimanan atau kekudusan orang itu tidak bisa dilihat dari berapa umur orang tersebut atau berapa lama dia sudah mengiring Tuhan. Bahkan seorang gembala pun bisa jatuh dalam dosa. Pelayan Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Ini kenyataan saudara. Tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, yang terpenting adalah seberapa luas hati kita atau hati yang murni ini untuk menerima nasihat, menerima teguran. Walaupun dari orang terdekat, misalnya istri kita kah, anak kita kah, teman pelayanan kita kah, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci karena dia dapat melihat Tuhan. Coba Matius 5 ayat 8. Nah, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita dalam pelayanan, yang terpenting hati kita harus bersih dulu saudara. Tidak ada motivasi pribadi, motivasi yang lain kecuali hanya untuk Tuhan. Memang kalau dalam saling nasihat menasihati ini tentunya bukan hal yang mudah saudara. Apalagi kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda. Saudara yang terkasih, maaf bicara kalau ada orang dari Sumatera Utara di sini, kalau dia nasihati saudara, sebetulnya nasihatnya baik, tapi intonasi suaranya agak keras. Maksud baik, tapi penerimaan kita kadang-kadang lain saudara. Atau ada suku Makassar ya, kalau dia ngomong kan agak intonasinya saudara ya, bukan maksudnya bukan isi, intonasi. Oleh sebab itu dalam menasihati ini kita harus, yang menerima nasihat ini harus hatinya suci dulu. Harus bersih saudara. Saya saksikan juga dalam kehidupan saya pribadi saudara. Saya dinasihati oleh anak saya. Saya dinasihati oleh istri saya. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk menasihati kita. Teman kita kah dalam pelayanan. Tapi yang terpenting ketika orang itu menyampaikan nasihat atau teguran,
kita harus lapang dada berkata, terima kasih Tuhan. Jangan kita bilang terima kasih kepada orang itu. Nanti orang itu jumawa saudara. Orang itu jadi sombong. Kita katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah pakai anak istri saya, teman saya untuk menasehati saya agar saya boleh hidup suci. Saudara yang terkasih, suatu ketika saya tahun berapa itu ya? Lupa saya. Anak saya masih umur 2 tahun kalau nggak salah. Saya masih merokok saudara. Ya, rokok saya tuh rokok putih itu. Ya, saya nggak sebut mereknya, nanti disangkanya kampanye. Nanti disensor saudara. Pokoknya saya merokok lah begitu. Kemudian anak saya itu masih 1 dulu ya, masih Tasya. Kelvin belum ada. Kelvin kamu belum ada dulu. Tapi kamu boleh dengar. Kamu boleh nasihati papi juga sekarang. Jadi anak saya masih umur 2 tahun. Pulang kerja saya mau peluk dia. Dia bilang gini, enggak mau, papi bau rokok. Saya bilang, aduh, saya pilih rokok atau anak saya? Saya perlu pelukan dari anak saya supaya capeknya kerja itu bisa hilang. Tapi kalau begitu kita capek kerja, kita merokok, enggak hilang saudara, malah pusing. Akhirnya saya bilang, sudahlah, ini rokok, ini korek, langsung saya buang, cek. Besok saya berhenti merokok. Saya bisa peluk anak saya langsung segar, hati saya gembira. Tuhan pakai anak saya agar saya berhenti merokok. Tuhan tegur saya lewat anak saya saudara. Bisa loh saudara, anak dipakai tuh. Saya sudah alami saudara. Saya bersaksi, saya tidak bohong, boleh tanya beliau, ada di sini. Tapi dia masih kecil, mungkin dia lupa, tapi istri saya tahu. Atau mungkin istri saya ngajarin kali, jangan mau dipeluk sama papi, bau rokok itu. Mungkin saudara. Tapi intinya saya dapat teguran itu. Ya kan? Jadi saling menasihati itu baik adanya saudara. Kalau kita lihat sesuatu yang tidak benar, kita nasihati, bro, jangan begitu, ini pelayanan. Ya kan? Jangan nolak-nolak pelayanan bro. Ya kan? Jangan cuma minta Tuhan tolong saya, begitu dikasih pelayanan, tunggu dulu Tuhan, saya belum siap. Enggak bisa saudara. Nanti Tuhan bilang, Tuhan, Saiful, jangan kau minta-minta terus. Kau dikasih pelayanan selalu nolak, tapi kau minta terus. Ya, jadi saudara yang terkasih, kalau ada teman kita, cobalah bro, doa makan aja dulu coba. Begitu kita doa makan, itu ketagihan saudara. Besoknya, saya bisa doa makan loh. Tanya lagi, doa sebelum firman bisa nggak? Bisa. Akhirnya bisa semua saudara. Ya kan? Amin saudara. Asal ada kemauan, jangan keraskan hati. Saudara, jangan keraskan hatimu, karena itu akan membuat terhambat hubungan kamu dengan Tuhan. Hubungan saudara akan terhambat. Lepas saja saudara. Terserahlah Tuhan mau bikin apa gitu. Maksudnya bahasa gampangnya terserah Tuhan. Jadi ketika saya membentangan tangan itu ada doa yang saya naikkan memang. Tuhan terserah Tuhan. Tuhan mau buat apa terserah. Ini saya Tuhan pakai saya untuk kemuliaan nama-Mu. Itu ada doa saudara. Ketika saya naikkan, dan memang itu komitmen. Tapi saudara yang terkasih, ketika saya mulai melayani Tuhan, cobaan ada. Masalah ada. Satu ketika saudara, ini juga memang susah ya. Saya adalah dulu marketing saudara. Jadi pada saat perayaan Imlek itu, ya inilah caranya iblis memang luar biasa saudara ya. Menjatuhkan saya. Jadi pada saat Imlek itu saya dibawa oleh teman, ayo kita Imlek. Ya namanya Imlek kan datang ke tempat customer. Rupanya di sana saudara udah disiapin minuman. Astaga. Minuman keras. Bukan batu saudara ya, alkohol. Bujuk, akhirnya saya minum saudara. Dari jam
2 siang, habis makan siang jam 2 siang sampai jam 5. Sampai jam 4 kayaknya. Mabuk saya saudara. Teler. Baru saya tahu pada saat itu gimana rasanya orang bilang tuh, maaf saudara ya, muntah kuning. Jadi saya sudah diberkati oleh Tuhan loh saudara. Saya sudah membentangkan tangan, inilah saya Tuhan. Tapi iblis tidak tinggal diam saudara. Iblis tetap mengintimidasi saya, menjatuhkan saya. Jadi dari jalan tol Pelabuhan sampai ke Sudiang itu, kami tinggal di Sudiang dulu saudara. Itu bawa mobil tuh sudah kiri kanan, minggir, muntah kuning, jalan lagi. Sampai di rumah jam 5. Saya tidur. Sahib-sahib saya dengar anak saya berkata, itu papi pulang kerja mabuk lagi. Anak saya bilang begitu saudara. Itu ngiang-ngiang itu masih terngiang pada saat itu. Kok bisa ya saya mabuk gitu loh, kok bisa ya saya jatuh. Ketika saya mulai tersadar, saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau berhenti Tuhan. Dan memang saat itu juga saya berhenti saudara. Ya, kalaupun saya ikut pertemuan-pertemuan dengan mereka, selalu saya bilang, maaf, saya tidak bisa. Kadang-kadang kalau ada acara Imlek, saya bawa anak istri saya saudara. Jadi kalau disodorin, saya bilang, ada anak istri. Jadi saya bawa tameng mereka. Jadi saya nggak jatuh lagi dalam dosa. Itulah pentingnya orang-orang di sekeliling kita mengingatkan kita saudara. Jadi anak saya bilang, ini papi mabuk terus ya. Akhirnya saya sadar saudara. Mulai saat itu saya berhenti minum. Saya berhenti merokok, saya berhenti minum. Karena ada orang-orang di sekitar saya yang menasehati saya saudara. Walaupun itu hanya anak kecil. Jangan pandang enteng saudara. Anak kecil itu bisa dipakai Tuhan saudara. Makanya dari awal saya katakan, keimanan itu tidak ditentukan oleh umur. Walaupun ada dalam firman Tuhan, sampai memutih rambutku aku tetap dia. Itu kalau orang yang hidupnya lurus sampai dia ubanan, ya, dia selalu berpaut kepada Tuhan. Tapi kita saudara, yang tidak kuat, hati-hati. Kita perlu nasihat dari orang di sekitar kita. Nasihat gembala, hamba Tuhan, saudara dalam pelayanan, anak istri. Memang tidak gampang saudara ya, ada orang tua yang dinasihati anak, langsung bilang, kamu ini anak kecil tahu apa sih? Saudara, hati-hati saudara. Yesus katakan, anak-anak itu jangan dilarang, mari datang. Karena anak itu suci, ini ya mana? Anak itu suci hatinya saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara yang terkasih, ayat berikutnya dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara yang terkasih, marilah kita giat dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kita saling menasihati, karena dikatakan di sini, harinya Tuhan sudah dekat, harinya Tuhan sudah mendekat. Takutnya sudah tidak ada waktu lagi kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena saudara, setiap kita melangkah, itu maut selalu mengintai saudara. Oleh sebab itu semakin dekatlah kepada Tuhan. Menjelang harinya Tuhan. Dalam ibadah komunal seperti sekarang ini atau ibadah rumah tangga, perlu dilakukan oleh orang percaya, saudara yang terkasih. Karena di situ memang mengandung nasihat, mengandung juga motivasi dalam kita melayani Tuhan. Oh, ternyata saya bisa loh berdoa. Saya bisa loh menyampaikan firman Tuhan, bukan karena saya, tapi Tuhan ternyata menuntun saya. Tuhan ada motivasi dalam melayani Tuhan, karena saudara yang terkasih, kita percaya kita ini satu tubuh di dalam Kristus.
satu roh, ya. Kita tidak luput dari masalah, dari cobaan, saudara yang terkasih. Oleh sebab itu kita perlu memang perkumpulan-perkumpulan ibadah sering saling menasihati agar kalau bahasa kerennya ada chemistry di antara kita, ya. Kita sudah tahu, oh karakternya Ibu A seperti ini, Ibu B seperti ini, Bapak A, Bapak B seperti ini. Kita saling kenal. Ya, sama seperti kita ketika kami tiba di tempat ini, saya tidak kenal nama-nama ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, ya. Tapi ketika berapa bulan ini saya sudah kenal, ya. Kenal muka dulu, nama belakangan, saudara, ya. Karena nama kadang-kadang kita lupa. Akhirnya kita kenal, kita saling sapa, kita saling tegur, saling nasihati, saling memberikan motivasi. Saudara yang terkasih, sebetulnya berbicara kekristenan pertama itu kenapa jemaat mula-mula itu begitu kuat memegang teguh keimanan mereka. Mereka menjaga kesehatan iman mereka. Coba kita buka dalam Kisah 4 ayat ke-32. Kisah 4 ayat ke-32. Nah ini, perikop Alkitab menulis cara hidup jemaat. Adapun perkumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi pada saat itu saudara, begitu kuatnya hubungan pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga pada saat itu, sehingga tidak ada batasan lagi, mana punya saya, mana punya kamu. Karena memang sudah sehati sepikir, saudara. Jemaat mula-mula seperti itu. Dibentuk dari rumah ke rumah, sebagai pondasi iman mereka, dikuatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi jemaat mula-mula memang itu, saudara. Nah, perkembangan zaman saat ini karena perbedaan jarak, ya, seperti saya bilang tadi di Jakarta sulit sekali beribadah secara komunal dalam ibadah mesbah keluarga. Oleh sebab itu kita yang ada di tempat ini, ya, di kota Makassar ini, kalau ada waktu ambil, saudara, bagian itu. Karena memang jemaat mula-mula seperti itu, ketika mereka berhimpun, bersekutu, berdoa, sehati sepikir, tidak ada lagi batasan di antara mereka. Ketika mereka menasihati, tidak ada lagi tersinggung, sakit hati. Tidak ada lagi motivasi dalam melayani Tuhan, karena saya suaranya bagus, saya harus jadi leader. Enggak, saudara. Ya mungkin tidak seperti itu, ya. Sehati sepikir, sejiwa, itulah adalah tanda-tanda jemaat mula-mula, ya. Sehingga tidak ada lagi batasan di antara mereka. Itulah yang diajarkan oleh para rasul, murid-murid Tuhan yang pertama. Nah, kita mau mengikuti ajaran seperti itu, saudara. Di tahun ini kita akan mulai itu, sehingga kita bisa bersehati sepikir. Tentunya kita rindu jemaat di tempat ini mengambil bagian dalam pelayanan, ya. Yang terkecil, saudara, belajar dari yang terkecil. Sehingga kita semua nanti akan bisa saling melayani, saling memberkati, saling memberikan motivasi, saling memberikan nasihat, memberikan dorongan, mengingatkan. Termasuk saya juga perlu diingatkan, saudara. Karena saya manusia lemah, manusia yang masih memiliki daging, perlu dinasihati, saudara. Keimanan seseorang tidak dilihat dari berapa lama dia menjadi orang Kristen, tapi bagaimana hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya undang pemain musik dan singer. Saudara yang terkasih, minggu lalu saya mencabut ayat ini, 2 ayat ini memang sangat-sangat memberkati saya. Saya bacakan saudara yang terkasih. Mazmur 27 ayat 1a. Iya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Ibrani 13 ayat yang ke-6. Tuhan adalah penolongku. Amin. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ayat ini saya imani, saya alami, saya amini, saya alami saudara. Ketika saya harus berdiri, ketika saya harus berhadapan dengan manusia dalam kehidupan saya sehari-hari, saya selalu berkata, Tuhan, Engkau adalah terangku. Tuhan, Engkau akan menolong saya agar saya bisa berhasil dalam tugas dan pekerjaan saya, terlebih dalam pelayanan saya. Karena saya hanya seorang hamba yang mau belajar kepadamu Tuhan. Jadi jangan takut saudara, ketika kita mau masuk dalam tugas pelayanan, ketika ditunjuk oleh bidang yang ada, kita ditunjuk, Pak bisakah, Ibu bisakah melayani? Coba sekali-sekali, bukan sekali-sekali, harus katakan bisa. Karena Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah terangku. Aku tidak takut mengambil pelayanan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, kita angkat pujian. Kaulah Tuhan Amin. yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Amin. Kesetiaanku sungguh terbukti. Benar Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin. Tuhan Ya Yesus. sepertimu, Amin. Sekali lagi katakan saudara, Kaulah Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang berjanji kepada kami Tuhan. Engkau adalah penolong bagi kami Tuhan. Engkau adalah jalan terang bagi kami Bapa. Haleluya. Yesus. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
Lebih lembut saudara, lebih lembut lagi saudara. Mari naikkan pujian ini Tuhan. Angkat dari hati saudara. Angkat dari hati yang paling dalam pujian ini. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan saya dan saudara. Serahkan hidupmu pagi hari ini kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu saudara. Ketika Tuhan menunjukkan kau untuk melayani Tuhan, ambil saudara, ambil pelayanan itu kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu pagi hari. Jangan keraskan saudara. Katakan, iya Tuhan, kami mau melayani-Mu. Bukan manusia, tapi Tuhan Yesus yang akan kami layani. Ayo saudara, angkat pujian ini. Jadi komitmen kita untuk melayani Tuhan. Oh haleluya. Amin, amin. Yang berjanji dan sekali itu kau ingkari kesetiaan sungguh Yesus. bisa Oh aku. Inilah kami Tuhan. Pakai kami menjadi berkat-Mu Tuhan. bukan Dia lama-lama. Yesus, Yesus. tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku Kita sembah Dia. yang setia. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Inilah kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Bentuk kami Tuhan, nasihati kami Tuhan, hiburkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, Yesusku, Allahku. Haleluya. Saudara yang terkasih, di minggu kedua ini Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau berkomitmen pada pagi hari Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Kami tahu keterbatasan kami Tuhan, tapi kami memiliki Allah yang besar, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mungkin orang dunia berkata tidak mungkin, tapi kalau Tuhan sudah beracara, jadi iya dan amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak sia-sia pada pagi hari ini Tuhan, tapi menjadi motivasi kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah kami mau setia dalam setiap perkumpulan-perkumpulan ibadah yang ada. Kami saling menasihati Tuhan, karena kami sadar Tuhan, hari Tuhan sudah dekat.
Kami takut tidak ada waktu bagi kami lagi Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah berbuah demi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berkati lagi kebenaran firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan sudah menguatkan bagi setiap kami. Biarlah kami memiliki iman yang kuat. Kesehatan rohani kami perhatikan, bukan hanya kesehatan jasmani, tapi kesehatan rohani kami juga. Kami harus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan berikan persembahan kami, baik persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, dan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati, dan yang masih sisa pada kami Tuhan, ajar kami menjadi bendahara yang bijaksana, mengelolanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di depan kami juga Tuhan disediakan ayat-ayat untuk tahun ini. Tuhan Engkau memberkati agar setiap kami yang mengambilnya, Tuhan ini menjadi pegangan bekal kami untuk melangkah di tahun ini, untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Oke saudara, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Di depan ada kotak yang mungkin minggu lalu belum ngambil, bisa ngambil, memberikan persembahan, setelah itu bisa ambil ayat tahunan. Dan itu menjadi berkat buat setiap kita. Haleluya. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya baik. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya baik. Katakan kasih setiamu, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Lagi. Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan masuk dalam pengumuman untuk kegiatan kita. Oke,
Untuk tahun ini kita akan mulai mengaktifkan kembali ibadah mesbah keluarga. Itu start Februari ya. Jadi kita mulai start di Februari. Ya, di Februari nanti ada yang ngatur jadwalnya, siapa-siapa keluarga yang mana nanti ada yang ngatur ya. Oke. Dan youth juga mulai aktif di Februari. WBI juga aktif di Februari. Jadi puji Tuhan, tahun ini kita mulai kembali mengaktifkan kegiatan kita. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah itu membuat iman kita bertumbuh. Jadi bukan hanya badan kita yang gemuk-gemuk saudara, tetapi iman kita juga harus bertumbuh. Ya kan? Ya, ada perubahan badan saudara selama banyak di rumah. Jadi iman juga harus bertumbuh ya. Iman kita juga harus bertumbuh. Oke, jadi semua kegiatan kita aktifkan di Februari. Kembali lagi minggu depan kita akan bertemu di tempat ini. Ibadah jam 9 di Pakato jam 7. Dan ibadah doa puasa jam 3 sore hari Sabtu. Ya, ibadah sekolah minggu di bawah juga ada kegiatan-kegiatannya. Dan itu saja, mungkin ada tambahan. Bu Gembala, ada tambahan? Tidak ada. Jadi mari kita persiapkan hati kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan di tahun ini. Puji Tuhan, kita bisa aktif kembali. Tetapi tetap menjaga, ya, tetap menjaga kesehatan, protokol, tetap pakai masker lah ya. Kita menjaga untuk orang-orang sekitar kita dan diri kita juga. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, buat cinta kasih-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Khususnya pagi hari ini Bapa, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berjumpa, bertemu dengan Engkau lewat pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran, bahkan firman-Mu yang sudah dibentangkan. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami boleh menerima berkas-berkas daripada Allah. Mungkin pada saat kami datang, kami pulang sebentar, kami tidak sama karena kami sudah mempunyai berkat kesembuhan, berkat damai sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami Bapa. Kami rindu bersyafaat kepadamu Tuhan bersama-sama jemaat di tempat ini. Kami yakin dan percaya Allah senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari penerima tamu, WL, singers, LCD, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan segala waktu Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah akan memberkati
memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat, kemajuan jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang sudah dirancangkan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesanggupan dan kekuatan bagi jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami jemaat hati yang sukacita, damai sejahtera. Kami boleh bersatu, kami boleh rukun, kami boleh baru mengingatkan satu dengan yang lain buat kemajuan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu semuanya, mulai dari anak sekolah minggu hingga orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati rohani kami Bapa, terlebih jasmani kami. Mungkin saat ini anak-anak kami membutuhkan, oh Tuhan, lowongan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan buat anak-anak kami yang sekolah, Tuhan memberkati akal hikmat yang daripada Allah. Berikan mereka masa depan yang terbaik Bapa. Kami merindukan generasi kami, generasi yang diselamatkan, generasi yang bertanggung jawab akan hidupnya mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, selamatkan generasi kami, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik Bapa. Gendong mereka, peluk mereka Tuhan, agar mereka memulai hidup yang bertanggung jawab kepadamu. Bahkan mereka mempunyai hormat terhadap orang tua dan sekelilingnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mengasihi mereka. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu berdoa buat, oh Tuhan, keluarga hamba-Mu di tempat ini, mulai dari Ibu Gembala hingga anak cucu menantu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan, kesanggupan untuk boleh membawa kami untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, khususnya Engkau memberkati Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemampuan untuk boleh melanjutkan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan anak cucunya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya jikalau Tuhan memakai orang tuanya, kami yakin dan percaya Tuhan juga memakai anak cucunya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati. Kami berdoa juga Bapak, buat Bapak iman kami, Ketua Sinode kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan beserta jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesanggupan untuk boleh melaksanakan tugas mereka, juga memberkati keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden. Engkau memberkati Tuhan, berikan kekuatan, kesanggupan, hati yang bijaksana, roh yang takut akan Tuhan, untuk boleh Tuhan memimpin bangsa dan negara ini. Berikan kami bangsa yang makmur, bangsa yang aman Tuhan, sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat virus. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sudah bebaskan kami dari virus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga buat Kota Makassar tercinta ini, di mana kami boleh bersosialisasi. Kami yakin dan percaya Tuhan, berikan hujan pertobatan bagi Kota Makassar ini Tuhan. Bebaskan kami dari segala, oh Tuhan, roh-roh yang tidak baik, roh-roh yang jahat. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kebebasan kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengaku saat ini kami menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati, arahkan tangan kita kepada Tuhan. Haleluya.
turunlah atas kita sekalian. Berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, kesehatan yang akan mengawali perjalanan hidup kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, jemaat Tuhan, saya minta maaf, saya lupa. Oke, di tengah-tengah kita mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Haleluya, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dia dari Jawa, ada pekerjaan di sini dengan suami. Welcome ya, selamat datang dalam keluarga Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, boleh bersatu dulu sebentar, baru kita akan kembali ke tempat masing-masing.